Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yusuf Eka Saputro, Mahasantri Ahmad Ali Sumasyar semester 3. Kami akan menerangkan beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah nasikh mansukh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Yang artinya, maka jika dia suami menceraikannya untuk ketiga kalinya, maka wanita itu tidak halal baginya setelah itu hingga dia menikah dengan suami yang lain. Ayat ini menjelaskan ketentuan talak dalam Islam, khususnya tentang talak 3, di mana setelah seorang wanita diceraikan dengan talak 3, maka ia tidak boleh kembali kepada suaminya kecuali jika ia menikah dengan pria lain terlebih dahulu dengan pernikahan yang sah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanun li halil ihlal alladhi udinallahu fihi ba'da tahriril waqi' bit-talaq wa rabatalahu binikahi musta'anafin min ghairi. Fahtamala qawluhu ta'ala hatta tankiha zawjan ghairah wa qaun lafdin nikah alal aqdi wahtamala ay yakuna alal wat'i walladina qalu inna lafdun nikah haitsu warad fil Qur'an innama huwal aqdu laysal wat'u yaruna anna sunnah zadat surtan ahrahuwa wata'un sani ba'da tazawujihi li hadis Aisyah sahih fi sahihi qalat ja'at imra'atu rifa'atu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulat inna rifa'at talaqati fa'abat talaqi wa inni tazawwaju ba'duhu Abdurrahman ibnu Zubair wa ma ma'ahu illa mislul Hudaybiyah. Faduhika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala turidina an tarji'i ila rifa'ah la hatta taduqi usailatuhu wa yaduqa usailataki fa yakuna hadha min babi ziyadah ala nas wa qad ikhtalafa al ulama fi dhalika faminhum man qala hiya nasakh wa minhum man qala laysat binaskhin wa minhum man qala in ghairat hukmal maridi fa innaha naskhun wa ilam taghayyuri wa ilam tughayyiruhu falaysat binaskhi wa qad bayyanaha fi usulil fiqh wa nahnu alladhina naqulu inna nikaha yantaliqu ala aqdil wal wat'i intilaqan wahidan tara anna al-Qur'an yantaqadi wujubal wat'i li'annahu akhida bi awakhiril asma wastifaiha bi ma'aniha wa huwa madhhabul Malik rahimahullah walladhi yaruna ziyadatan 'ala an-nasi nasan wa hum ashabu Abi Hanifah yuksiru alaihim hadzal ma'khadu wa yalzamuhum anna hadhihi ziyadatan bi khairil wahid wa khairul wahidi la yumsahul Qur'an ijma'an wa an hadha qala Sa'id ibnu Musayyab innal mutlaqatan. Penjelasan tentang kondisi penghalalan yang Allah izinkan setelah ketelitian yang terjadi hingga talak, dan dia mengaitkan hal itu dengan pernikahan baru dengan suami lain. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya hingga dia menikah dengan suami lain, memungkinkan makna kata nikah dalam ayat ini untuk diartikan sebagai akad dan memungkinkan juga diartikan sebagai hubungan istri. Orang-orang yang berpendapat bahwa kata nikah dalam Al-Quran selalu bermakna akad, bukan hubungan suami istri, melihat bahwa sunnah telah menambahkan syarat lain, yaitu hubungan suami istri dengan suami kedua setelah pernikahan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah yang sahih terdapat dalam kitab-kitab sahih, ia berkata,
seorang wanita istri Rifa'ah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya Rifa'ah telah menceraikan saya dengan talak 3. Lalu saya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, tetapi ia tidak mampu seperti ujung kain. Maka Rasulullah SAW tertawa dan bersabda, apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah hingga kamu merasakan manisnya hubungan suami istri dengannya, dan dia pun merasakan manisnya hubungan itu denganmu. Dengan demikian ini termasuk dalam kategori penambahan atas nas. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah nasakh atau penghapusan hukum. Ada pula yang mengatakan bukan nasakh. Dan ada yang mengatakan bahwa jika penambahan tersebut mengubah hukum yang sudah ada, maka itu adalah nasakh. Tetapi jika tidak mengubahnya, maka itu bukan nasakh. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini terdapat dalam pembahasan usul fikih. Kami yang berpendapat bahwa kata nikah mencakup makna akad dan hubungan suami istri secara bersamaan berpandangan bahwa Al-Quran menuntut adanya hubungan suami istri. Karena ini mencakup makna terakhir dari kata-kata tersebut dan penyempurnaannya. Ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Adapun mereka yang menganggap penambahan atas teks sebagai nasakh, seperti para pengikut Abu Hanifah, menghadapi kesulitan dalam pendapat ini. Mereka harus menerima bahwa ini adalah penambahan melalui hadis ahad. Sedangkan hadis ahad tidak dapat menghapus hukum Al-Quran menurut ijma'. Sa'id bin Musayyab berkata, sesungguhnya wanita yang ditalak salasan takhillu bil aqdi ahdan bil awailil asma wala'allahu lam yablughul hadis ala annahu madaniyin madaruhu ala auratan an Aisyah wa qad rawahul Qais wa qad rawahul Qasim bin Muhammad anha wa qad rawahu Sulaiman bin Yasar an Abi Abbas wa Salim an Abi Umar wa fi Rifa'ah wa fi riwayah Salim an Sa'id bin Musayyab an Ibnu Umar wa huwa gharib wa innama sukna hadzal i'tiqad qaumi an ziyadah 'ala an-nas naskhun falau kana dzalika sahihan lamma umila bi hadisil usailati fi ziyadati 'ala al-Qur'an fadarul amru 'ala harfaini imma anna lafdan nikah yaqtadil wad'u imma anna ziyadata 'ala nasi laisa naskhan wa bayanu dzalika fi kitabin ahkam wallahu a'lam. Talak ini menjadi halal hanya karena akad pernikahan berdasarkan awal dari makna kata-kata. Mungkin saja hadis tentang hal ini belum sampai kepadanya. Adapun hadis tersebut adalah hadis madani yang bersumber dari Urwah dari Aisyah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Qasim bin Muhammad darinya dan oleh Sulaiman bin Yasar dari Ibnu Abbas serta oleh Salim dari Ibnu Umar. Dalam riwayat lain Salim dari Sa'id bin Musayyab dari Ibnu Umar. Namun riwayat ini dianggap gharib. Kami menyebutkan ini menunjukkan bahwa ada sebagian orang beranggapan bahwa tambahan atas nas merupakan nasakh. Jika anggapan itu benar, maka hadis tentang al-usailah tidak akan diamalkan sebagai tambahan atas Al-Quran. Oleh karena itu, persoalan ini bergantung pada dua hal. Apakah kata nikah dalam ayat tersebut mencakup hubungan suami istri, ataukah tambahan atas nas bukan nasakh. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dapat ditemukan di kitab Ahkam. Wallahu a'lam. Al-ayatul mufiyatun salasina qauluhu ta'ala wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah qala ba'duhum minhum hibatullahil mufsirun sumastasna faqala fa idza arada fisalan ataradim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima fasyarat hadhil ayah iradatun
biittifaqi nasikhatun lil haulaini al kamilaini. Qala al-Qadi Muhammad ibn al-Arabi radhiyallahu anhu, hadza kalaman la basara lahu bil aqaiqi li annahu qala sumastusniya awalan thumma qala li qasarat hadhil ayah nasikhatan lil haulaini faja'alahu aulan istisna'a wa hadha yankin naskhun wa ja'alahu akhiran nasikhun wa hadha itsbatun lima yanfi awalan. Ayat selanjutnya firman Allah Ta'ala yang artinya, dan para ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Sebagian ulama termasuk diantaranya Hibatullah sang mufassir mengatakan bahwa ayat ini kemudian mengecualikan dengan firman-Nya yang berbunyi artinya apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan dari keduanya dan hasil musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Ayat ini berdasarkan kesepakatan dianggap menghapus ketentuan wajib menyusui selama 2 tahun penuh. Al-Qadi Muhammad ibnu Arabi radhiyallahu anhu berkata, ini adalah pendapat dari orang yang tidak memahami hakikat sebenarnya. Karena dia mengatakan bahwa ini awalnya merupakan pengecualian, lalu kemudian mengatakan bahwa ayat ini menjadi nasakh atau penghapus. Dengan demikian, dia pada awalnya menyebutkan sebagai pengecualian yang menafikan adanya nasakh, tapi kemudian menyebutnya sebagai nasakh yang justru menetapkan sesuatu yang dia nafikan sebelumnya. Walau lam yakun hunaka indana qauluhu fa in arada fisalan laqtadahu al-awwalu fi qawlihi liman arada ayyutimma ar-ridha'ah falam yaj'alhu taqdiran syar'iyyan wala hatman maqdiyan wa innama awqahu ala iradati liyanzura abawani fi halil mauludi wa ihtimalihi li fitami wa infisalihi wa dawamir radha'i wa ittisalihi. Faja'atil ayatus saniyatu muakkadati li'ula wa nadiratan laha fil hukmi la raddatan wa la nasikhata wallahu a'lam. Seandainya tidak ada firman Allah yang berbunyi jika keduanya ingin menyapi, maka ayat sebelumnya yang berbunyi yang artinya bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan sudah cukup untuk menyiratkan hal itu. Dengan demikian, ketentuan ini tidak dijadikan sebagai ketetapan syar'i yang bersifat wajib dan pasti, tetapi digantungkan pada keinginan kedua orang tua untuk mempertimbangkan kondisi anak. Apakah ia mampu disapih, dilepaskan dari menyusui, atau justru membutuhkan kelanjutan menyusui hingga disempurnakan 2 tahun tadi. Maka datanglah ayat kedua untuk memperkuat ayat pertama serta menjadi pendampingnya dalam hal hukum, bukan sebagai pembatal atau pengganti. Wallahu a'lam. Al-ayatul hadiyatu wassalasun qaulu ta'ala wa 'alal warisi mislu dzalik. Thabata fil asadiyati an Malik ibni Anas min riwayatihi Abdurrahman bin Qasim qala la yalzamur rajul nafqahu akhi wala di qarabatin wala rahimin minhu wa qaulullahi azza wa jalla wa 'alal warisi mithlu dzalik mansukhun wa lam yubayyan ma nasikhun. Ayat ke-31 firman Allah Ta'ala yang artinya berbunyi, dan kewajiban serupa berlaku atas ahli waris. Dalam kitab Al-Asadiyah diriwayatkan oleh Ibnu Malik melalui jalur Abdurrahman bin Qasim disebutkan bahwa seorang laki-laki tidak diwajibkan menafkahi saudara laki-laki, kerabat atau siapapun yang memiliki hubungan rahim dengannya. Adapun firman Allah yang artinya dan kewajiban serupa berlaku atas ahli waris dianggap mansukh atau dihapus. Namun tidak disebutkan ayat atau dalil yang menjadi nasikh atau penghapusnya.
Qala al-Qadi Muhammad ibn Arabi aslu hadzal qaul fil ayati an qaulu ta'ala fi hadzal ayah tadumman arba'atan ahkam radul walidah muddatahu lil maulud wa nafquhu wa kiswatun wa nafyul mudhara'ah thumma qala wa lal warithi mithlu dhalik. Faqala qaumu yarji'u qawluhu wa 'alal warisi mithlu dhalik ila jami'i ma taqaddamu wa qala qaumuhu yarji'u ila nafkil mudhara'ah hasatan walau kana qawluhu wa 'alal warisi mithlu dhalik nassan lakana lana an nubdi al qawla fi dhalika wa nu'iduhu walakinnahu muhtamalun ayakuna qawluhu dhalika yahtamilu ay yarji'a ila jami'i wa yahtamilu ay yarji'a ila ba'dihi wa in kana dhahiru ay yarji'a ila jami'i walakin nattabi'ul adillata wa fanasiru haitsu sarat wa tafisu haitsu waqafat. Waqad ikhtalafa ulama fi jarayanin nafaqati baina dawil qarabatil ihtilafan kasiran wa darabtani ara'u malikiyah fihi bi anwa'i wa qad bayyana dhalika fi masailil khilaf wa nusayyiru ilayhi fil qismi tsalis min al ahkam wa hafafna fi mawdi'ihi anna dalila yaqtadi wujuban nafqihi ala abiduna ghairihi fayakil hukma dairu ala nafil mudhari'ah wa huwa al-hukmul am at-thabit baina qarabati bal baina jami'il muslimin wa muslimat wa hadha ka fi hadzal mawdu'. Fa amma qawlu Malik innahu mansukhun fa huwa tasamuhun fi tasmiyatil mahsus mansukhun lianna takhsis nasun lugatan walakinnahu laysa bihi urfan fajruhu Malikun ala asli fi iktisai al-lugawi wa qad qila innahu arada bidzalika aslu akhar min usulin nafaqah wa huwa anna al-hukma fi sadril islam kana wujubin nafaqahi was-sakna bil mutawaffa anha zawjuha haula thumma nusikhu ala ma ya'ti bayanuhu ba'da insya Allah fa idza irtafa'a dzalika 'anil asli fartaqahu 'anil waris. Al-Qadi Muhammad Ibn Arabi berkata, dasar pendapat tentang ayat ini adalah bahwa firman Allah dalam ayat ini mencakup 4 hukum. Yang pertama, penyusuan oleh ibu selama masa yang ditentukan untuk anak, kewajiban nafkah, penyediaan makanan, dan larangan memberikan mudorot. Kemudian Allah berfirman dan kewajiban serupa berlaku atas ahli waris. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernyataan ini mencakup semua yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara yang lain mengatakan bahwa pernyataan ini hanya berlaku untuk larangan yang memberikan mudorot. Jika firman dan kewajiban serupa berlaku atas ahli waris adalah nas yang tegas, maka kita dapat memulai dan mengulangi pembahasan ini. Tapi karena ayat ini masih terbuka untuk dua kemungkinan, yaitu merujuk pada keseluruhan atau sebagian hukum sebelumnya, meskipun dohirnya merujuk pada keseluruhan, namun kita mengikuti dalil berjalan di mana dalil itu berjalan dan berhenti di mana dalil itu berhenti. Para ulama berselisih pendapat secara luas mengenai kewajiban nafkah di antara kerabat. Pendapat-pendapat Malikiyah juga bervariasi dalam hal ini. Kami telah menjelaskan hal tersebut dalam masalah-masalah khilafiyah dan akan menyebutkannya dalam bagian ketiga dari kitab Al-Ahkam. Kami telah memastikan dalam pembahasannya bahwa dalil menunjukkan kewajiban nafkah hanya ada pada ayah, bukan kerabat lainnya. Maka hukum ini kembali pada larangan memberikan mudorot, yang merupakan hukum umum yang berlaku di antara kerabat, bahkan di antara semua muslim dan muslimah. Ini sudah cukup untuk menjelaskan tema ini. Adapun pendapat Imam Malik
yang menyatakan bahwa ayat ini mansukh atau dihapus adalah bentuk pelonggaran dalam menyebut sesuatu yang dikhususkan sebagai nasakh. Karena secara bahasa takhsis atau penghususan adalah nasakh, tetapi bukan nasakh dalam istilah syar'i. Imam Malik mengikuti pengertian bahasa dalam hal ini. Dikatakan pula bahwa yang dimaksud adalah dasar lain hukum nafkah, yakni pada awal masa Islam ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang ditinggal mati suaminya selama setahun. Kemudian hukum ini dihapuskan sebagaimana akan dijelaskan nanti insyaallah. Jika kewajiban itu dihapus dari hukum asal, maka wajar jika dihapus pula dari ahli waris. Selanjutnya alladzi huwa farduhu ula wa hadha aslun muhaqqun min masailil usul wal awwalu aqwa fa alaihil muawwal wallahu a'lam. Yang lebih utama adalah yang diwajibkan atau ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah prinsip yang telah dipastikan dalam pembahasan ilmu usul. Pendapat pertama lebih kuat, maka itu yang menjadi rujukan, dan Allah Maha mengetahui. Al-ayatu tsaniyatu wassalasun qauluhu ta'ala la junaha 'alaikum in talaqtumun nisa. Qala al-qadi Muhammad ibn Arabi ruwiya an Sa'id ibn Musayyab annahu qala kanatil mut'atun wajibatun liman lam yadkhulu biha minan nisa'i fi suratil ahzab thumma nasakhtuha al-ayat allati fil baqarah. Qala ruwiya al-ayatu allati fil ahzab qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna saraha jamila. Wal ayatul lati fil baqarah wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum wa qad bayyana fil ahkam haqa'iqa fi hadhil ayah wa ma'aniha fa innaha laysat min naskhi fi sabili li'annahu awjaba fi suratil baqarah limutallaqati qabla ad-dukhuli nisfal mafrudi wa lam yadhkuru siwahu wa amara fi suratil ahzab bima'natiha wa lam yadhkuril mafrusa fasara dzikra li hukmi mukhtalafaini fil ayataini fi nazilatin wahidatin wa hiya mutallaqatu qabla dukhul. Fahtamala dzalika annahu ayyakuna ijaban limafrudin wa mut'atin wal mut'ati biqaulihi walil mutallaqati mata'un biqaulihi wa mati'uhunna 'alal musi qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaru wa ihtamala ay yakuna dzalika fi hadhihi nazilati bayanan li halaini ihdahuma mutallaqatun lam yufradu laha wal ahzabu mutallaqatu furidu laha wa ja'al umum lil mutallaqati mutlaqan. Fahtamala dzalika annasu fi mut'ati wujuban wa miqdaran wa waqta wa lam yakun fi syai'in min dzalika naskhun wa inna ma kana damlan lil mutlaqin ala muqayyadi wa amlan bi khasin ala al-am wa tahqiqu dzalika fil ahkam falyandur hunalika insyaallah.
Yang lebih utama ada ayat ke-32 firman Allah Ta'ala yang artinya tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu. Al-Qadhi Muhammad Ibnu Arabi berkata, diriwayatkan dari Sa'id Ibnu Musayyab bahwa ia berkata, mut'ah atau pemberian itu wajib bagi wanita. Wajib bagi wanita yang dicerai sebelum disentuh. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ahzab. Kemudian hal itu dinasakh oleh ayat dalam surat Al-Baqarah. Perawi mengatakan ayat dalam surat Al-Ahzab adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan mukminah lalu kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang harus kamu perhitungkan. Berikanlah kepada mereka mut'ah atau pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi artinya, jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, tetapi kamu telah menetapkan mahar untuk mereka, maka bagi mereka separuh dari mahar yang telah kamu tetapkan. Kami telah menjelaskan dalam kitab Al-Ahkam hakikat dan makna ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini tidak termasuk dalam kategori nasakh sama sekali. Sebab dalam surat Al-Baqarah Allah mewajibkan setengah mahar kepada wanita yang dicerai sebelum disentuh atau digauli suaminya dan tidak menyebutkan hal lain. Sementara itu dalam surat Al-Ahzab Allah memerintahkan pemberian mut'ah atau pemberian itu tadi dan tidak menyebutkan mahar, maka keduanya menjadi penjelasan tentang dua hukum yang berbeda dalam satu kasus yang sama, yaitu kasus wanita yang dicerai sebelum disentuh atau digauli oleh suaminya. Hal ini bisa ditafsirkan sebagai kewajiban memberikan mahar dan mut'ah. Sebagaimana firman Allah, bagi perempuan-perempuan yang diceraikan diberikan mut'ah, dan firman-Nya, berikanlah kepada mereka mut'ah sesuai kemampuan orang yang kaya dan sesuai kemampuan orang yang miskin. Bisa juga dipahami bahwa ayat ini menjelaskan dua keadaan. Pertama, wanita yang dicerai tanpa penetapan mahar, dan kedua, wanita yang dicerai dengan penetapan mahar. Ayat-ayat ini memberikan ketentuan umum untuk semua wanita yang dicerai. Karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban, jumlah, dan waktu pemberian mut'ah. Tidak ada nasakh dalam masalah ini. Yang ada hanyalah penerapan ayat yang bersifat umum kepada yang khusus dan bersifat mutlak kepada yang terikat. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam kitab Al-Ahkam, maka rujuklah ke sana jika Allah berkehendak. Selanjutnya al-ayatus tsalisatu watsalasun qauluhu ta'ala hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Qala al-Qadhi Muhammad Ibnu Arabi, udkhilal qaum hadhihi al-ayah fi sabilin naskhi li ajli ma thabata an Aisyah annaha amarat katiban laha bi katabati mushafin wa qalat lahu idza balagta hadhihi al-ayah hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta fa'adzani falamma balaghaha adzanaha fa amlaytu alayhi hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta was sholatil asri. Wa qalu fi hadhihi mansukhan aw kutiba lil Qur'an ala tafsiri ala ma yura an Abdul Mas'ud an Ibn al-Mas'ud wa qad bayyana fi usul al-fiqh an al-khabarul wahid la yuthbatu bihi al-Qur'an. Ayat ke-33 firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, jagalah solat-solatmu dan solat pertengahan. Al-Qadhi Muhammad Ibnu Arabi berkata, sebagian ulama memasukkan ayat ini ke dalam kategori nasakh karena adanya riwayat dari Aisyah yang memberitakan seorang penulis mushaf. Ia berkata kepadanya, jika engkau sampai pada ayat ini,
jagalah solat-solatmu dan solat pertengahan. Maka beritahulah aku ketika sampai pada ayat tersebut. Penulis itu memberitahunya, lalu ia mendiktekan, jagalah solat-solatmu dan solat pertengahan serta solat asar. Mereka mengatakan bahwa hal ini termasuk nasakh, atau bahwa ayat ini tersebut ditulis dalam mushaf dengan maksud tafsir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, kami telah menjelaskan dalam ilmu usul fikih bahwa hadis ahad tidak bisa digunakan untuk menetapkan Al-Quran. Al-Quran hanya dapat ditetapkan dengan riwayat mutawatir yang memberikan kepastian ilmu dan menghilangkan keraguan. Adapun riwayat yang datang melalui jalur ahad tidak dapat dijadikan rujukan baik dalam penetapan bacaan Al-Quran maupun dalam penetapan hukum. Sebab penetapan hukum adalah cabang yang bergantung pada penetapan ayat sebagai bagian dari Al-Quran, sementara hal ini belum terbukti. Maka hukum yang dibangun atasnya juga tidak sah. Demikian penjelasan tentang nasikh mansukh dalam beberapa ayat surat Al-Baqarah yang bisa kami jelaskan. Kami memohon maaf atas segala kekeliruan cara baca dan lain-lain yang kurang enak didengar, kurang enak dilihat dan sebagainya. Kami sebagai presentator memohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.